Ibu. Oh iya, direkam dulu ya. Oke, saya izin share screen. Apakah sudah kelihatan Pak Dayat? Sudah, Pak. Oke. Jadi kali ini mohon izin kami dari tim AIRID itu menyampaikan eh, bahasan yang paling sulit di dalam tahapan penelitian, yaitu bagian literature review, di mana bagian ini sangat menentukan kualitas novelty Bapak Ibu, keterima tidak artikelnya, kelihatan ada hal baru apa tidak yang disampaikan, itu sangat tergantung dari kualitas literature review kita, karena ini nge-link dengan introduction section. Kemudian pada bagian literature review itu ada banyak model. Yang saya pelajari ada 6 model ya, ada historical, ada methodological, ada integratif, ada systematic, ada lain-lainnya. Tapi yang kita bahas kali ini masih tahapan integrative type. Kenapa saya memilih integratif? Karena ini yang paling sering dipakai di dalam social sciences. Jadi di dalam ilmu-ilmu sosial yang paling banyak dipakai adalah integratif. Sebelum masuk ke real contoh bagaimana menuliskan literature review, itu saya ingin menyampaikan poin-poin penting dulu dalam kajian pustaka. Yang pertama adalah ini ada buku Conducting Research Literature Review yang sudah lama saya pelajari, miliknya Fink ya, Arlene Fink. Itu menyampaikan bahwa literature review contain summary and critical evaluation of scholarly articles. Jadi Flinks ini menyampaikan bahwa summary itu ada 2 bagian. Bagian yang pertama adalah summary, yaitu summary collection of scholarly articles. Jadi sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, membuat tabel summary, kemudian membuat critical evaluation. Jadi ada 2 poin. Ini mohon diingat, saya selalu ingat ini kalau nulis itu ya. Nanti akan saya tunjukkan bagian summary itu seperti apa, bagian critical evaluation itu seperti apa di dalam literature review di akhir slide ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan integrative review, integrative literature review seharusnya ini ya. Jadi integrative literature review itu merupakan a form of research. Jadi dia bagian daripada bentuk research yang mereview, kemudian mengkritik, mensynthesize representative literature on a topic. Jadi kelihatan dari sini sudah sangat jelas bahwa literature review itu mereview. Untuk bisa mereview harus mensummary ya, kemudian mengkritik, setelah direview, dikritik, kemudian mensintesa, menyampaikan hasil critical perspektifnya dia pada topik tertentu. Jadi yang harus diingat jangan luas-luas. Kalau flip classroom, ya pilih flip classroom. Kalau vocabulary learning, pilih vocabulary learning. Jangan yang terlalu luas. Banyak masukan dari reviewer terhadap artikel kami yang bahasanya terlalu luas itu membuat disarankan untuk diubah spesifik. Kemudian in an integrated way, jadi caranya terintegrasi. That new frameworks and perspective on topics are generated. Jadi nanti framework baru, perspektif baru dari hasil review, criticize, sintesis tadi, itu memunculkan framework baru, bisa banyak yang dimaksud framework baru itu bisa metodologi yang baru, bisa pemahaman baru, bisa cara baru, bisa instrumen baru on the topic generated, jadi terhadap topik tertentu. Jadi ini yang harus dipahami dulu di dalam menuliskan literature review. Kemudian, Mohon maaf Bapak, saya potong mungkin bisa di slideshow karena tulisannya kecil Bapak. oh oke. Terima kasih Pak Dayat. Oh ini ya. Oke. Sudahkah? Sudah. Oke. Kemudian yang kedua, yaitu pentingnya sama tujuan literature review. Saya mengutip dari Fink 2014. Jadi di dalam literature review, Fink itu menyampaikan bahwa fungsi dan tujuan literature review itu menyampaikan new interpretations. Jadi dari summary, review, criticize, sintesis tadi harus muncul interpretasi baru. Nanti saya berikan contohnya. Misal BPNS ya, contoh saya yang lama itu, sama TWT yang
SMS based reporting itu kan ada new interpretation. BPNS awalnya dipakai untuk workplace, kemudian di educational setting, kemudian di EFL. Nah, itu kan memberikan apa namanya nuansa baru bahwa BPN itu tidak harus di tempat kerja, tidak harus di educational in general, tapi juga di EFL gitu ya. Bedanya dengan EFL apa nanti kita bahas. Maksudnya bedanya BPN di dalam EFL dan yang sedang kita bangun itu bedanya di mana itu harus muncul juga. Kemudian yang kedua, fungsinya itu adalah to trace the intellectual progression of the field. Jadi dia itu untuk merekam jejak ya, bagaimana progres topik tertentu itu di dalam apa namanya ini bidang yang dibahas. Termasuk ada debate-debate apa di sana. Kemudian perlunya additional research. Jadi kata kunci 1, 2 ini sudah mengindikasikan novelty. Kita harus menyampaikan hal baru dari literature review kita. Kemudian bagian yang ketiga itu evaluate the sources and advise the reader on the most pertinent or relevant research. Jadi dari kita mensintesis tadi, kita akan memberikan pemahaman baru terhadap readers tentang oh harusnya begini loh ya. Kalau misalkan SMS based reporting kemarin itu hanya ngirimi vocab ke dalam WA-nya siswa, kemudian tanpa ada model SCL-nya, mungkin diberikan sesuatu agar siswanya aktif. Lah itu memberikan perspektif baru. Nggak harus begitu seharusnya. Nah ini yang harus kita tanamkan di awal, di dalam menyusun literature review. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya, in the conclusion of the literature review, selalu identify gap exist. Jadi misal studi mulai tahun 2005 sampai 2021 tentang vocab dan mobile technology. Kebanyakan mereka adalah pasif ya, memberikan vocab, kemudian disuruh mencari maknanya yang sudah disediakan, namun tidak membuat siswa menjadi aktif lah. Itu contohnya gap yang ditulis di akhir. Kemudian fungsinya lain, mendescribe relationships of each work to the others. Jadi harus menjelaskan hubungan antar satu karya dengan karya orang lain itu bagaimana hubungannya. Positif negatifnya kita bahas. Kenapa hasilnya berbeda dan lain-lain. Kemudian identify new ways to interpret prior research. Jadi ada upaya untuk menemukan cara baru untuk melakukan riset yang berbeda ataupun riset yang sama dengan cara yang berbeda. Itu fungsinya daripada literature review. Kemudian fungsi lainnya adalah to resolve conflicts among seemingly contradictory previous studies. Jadi bisa memecahkan konflik, memberikan pandangan baru terhadap konflik yang ada terhadap previous study. Misalkan ada orang menerapkan kosakata melalui mobile teknologi, kenapa ada yang hasilnya positif, ada yang hasilnya negatif? Mungkin karena metode mereka berbeda, atau metode keduanya itu belum ada yang sesuai dengan kaidah yang kita inginkan. Sehingga dari situ, kita kalau menerapkan metode yang berbeda, atau memperbaiki metode salah satunya, itu akan memberikan solution atau memberikan alternatif solution terhadap contradictory previous studies. Itu fungsinya daripada literature review. Kemudian pentingnya sama tujuan yang lain yaitu prevent duplication of effort. Jadi untuk menghindari duplikasi penelitian yang sama. Maka pesan yang tersirat daripada literature review yang dilakukan oleh Fink ini, jangan sampai kita mengulangi riset yang sama dengan metode yang sama karena nggak ada fungsinya kan. Sudah ditemukan, kemudian diteliti kembali dengan metode yang sama, akhirnya semacam latihan mengikuti penelitian orang, jadi tidak diharapkan begitu. Kemudian yang terakhir ini, locate your own research within the context of existing literature, very important. Jadi memang ini kita menunjukkan posisi kita dengan posisi
penelitian yang sudah ada sebelumnya. Misal sebelumnya yang saya sampaikan tadi, BPN hanya ada di workplace, banyak yang bahas workplace. Kemudian mulai turun di educational setting, muncul di sana, kemudian muncul di EFL. Dari sekian yang muncul di EFL sama ESL setting, punya kita bedanya di mana? Misalkan di EFL setting itu instrumen yang dipakai untuk melihat BPN atau Basic Psychological Needs, misalkan itu diambil dari educational umum sehingga nggak cocok, maka perlu dirubah, disesuaikan. Misalkan untuk konteks blended, karena sebelumnya BPN itu hanya konteks tradisional face to face, maka nanti Bapak Ibu akan melakukan modifikasi, amendement, akan merubah instrumennya lah. Dari situ kita menunjukkan posisi kita. Oh, posisi kita sama-sama BPN, beda dari workplace, beda dari education, beda dari EFL dalam hal instrumen yang kita buat berbeda dengan instrumen yang sudah ada sebelumnya. Karena sebelumnya tidak menggambarkan blended, tidak menggambarkan tradisional sama online, atau sebelumnya hanya salah satu saja. Nah, itu makanya akan memberikan posisi kita, positioning kita terhadap previous study. Kemudian benefits of conducting literature review, ini saya ambil dari NOV ya, itu give general overview of body of research with you are not familiar. Jadi pesannya kita menulis literature review itu, kita harus mencari sesuatu yang kita tidak familiar. Artinya yang tersirat pesan apa yang tersirat dari sintesis tadi. Jadi ada kelemahan apa, ada future recommendation apa dari artikel yang sudah kita baca. Kemudian it can reveal what has been already done, so that you do not waste time reinventing the wheel. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi jangan hanya melakukan penelitian yang sudah ada, karena itu akan wasting the time. Jadi kita bisa mereveal what has already been done well. Jadi kita bisa melihat apa-apa yang sudah bagus, kemudian jangan mengulangi yang sama ya. Kemudian yang kedua, it can give you new ideas. Jadi memberikan ide baru terhadap your own research. Berikutnya adalah can help you determine where there are problems or flaws in existing research. Jadi dengan melakukan literature review, summary tadi, kemudian melakukan review, kemudian mengkritisi, kemudian mensintesis, itu akan kelihatan ada flaws apa, misalkan methodological flaws. Misalkan eksperimen kok hanya 7 pertemuan, padahal ketika kita baca teori statistik, syaratnya eksperimen itu minimal 3 bulan misal. Sampelnya terlalu kecil, maka itu adalah rawan terhadap bias result. Di dalam SPSS untuk uji beda, itu kalau kecil maka akan bias lah. Kalau ada yang bilang seperti itu, kita bisa criticize previous methodological flaws, termasuk instrumen flaws juga bisa, teorinya juga bisa. Itu kita bisa menentukan problems atau flaws. Kemudian it can enable you to place your research in larger context. Itu sama dengan yang awal ya. Jadi positioning kita. Kemudian the structure of literature review ini yang cukup penting. Ini ada model banyak ya, saya ambil induktif sama deduktif aja, tapi yang common ini. Jadi struktur daripada literature review itu yang pertama adalah, kembali lagi ya sebentar. Yang pertama adalah an overview of the subject. Jadi pada paragraf awal kita itu mereview, menyampaikan highlights tentang subjek kita. Misalkan tadi adalah BPN, maka uraikan apa itu BPN. Bagaimana perkembangan BPN selama ini di IFL. Nah, itu harus jelas. Membuat definisinya, overview terhadap variabel yang kita buat, itu harus jelas di awal. Atau teori yang membawainya. Kemudian yang kedua, itu division of works under review into themes or categories. Jadi yang ini adalah summary tadi. Jadi misalkan si A yang melakukan penelitian dengan jangka waktu 3 bulan berapa orang, yang waktunya jumlah subjeknya kecil berapa orang,
kemudian kita komentari. Seperti apa itu kelemahannya dan lain. Itu namanya kita kelompokkan dalam tema-tema. Ada tema yang methodological flaws-nya, misalkan subjeknya terlalu kecil, eksperimen duration-nya terlalu pendek. Lah, itu yang kita kelompokkan. Ini yang dimaksud dengan division of works under review into themes or categories. Kemudian explanation of how each work is similar to and how it varies from others. Lah, ini terkait dengan penjelasan sebelumnya. Kenapa penjelasan, kenapa hasil karya orang atau penelitian orang itu ada yang sama, ada yang beda. Kalau sama seperti apa samanya, kalau beda seperti apa. Itu kita harus mampu memberikan similarities sama differences dari kelompok-kelompok tadi itu, agar bisa memberikan sintesis ya. Kemudian di bagian akhir, biasanya berisi conclusion, to which pieces are best considered in their argument and most convincing of their opinions, and make the greatest contribution to the understanding and development of that area of research. Jadi, bagian conclusion itu biasanya berisi simpulan daripada argumen-argumen yang kita bangun, dan kita menyampaikan secara meyakinkan gitu bahwa jika ini dilakukan, maka kita akan memberikan kontribusi baru. Ini secara umum gambaran daripada literature review. Sekarang kita lihat contohnya. Oh, sebelum ini ada common problem ya. Common problems and errors in literature review. Saya ambil dari Baumister ya, 2012. Dia bagus ya, tulisannya bagus-bagus. Dia menulis beberapa poin tentang literature review, sama mulai intro sampai dengan discussion dia nulis. Salah satu kelemahan kita dalam nulis literature review, uncertain purpose. Jadi kita nulis literature review itu tidak ada tujuannya. Hanya menyampaikan datar begitu, mendescribe. Nah, itu yang tidak bagus. Kalau kita mau nulis literature review yang bagus, agar ada tujuannya, maka di awal harus kuat tesisnya. Literature review itu ingin melihat kelemahan-kelemahan previous tadi dalam hal jumlah subjeknya, lamanya eksperimen, teori yang dipakai. Kalau itu sudah dijadikan tesis di awal, maka organisasi ke bawahnya itu akan jelas. Kemudian fake introduction. Nah, ini yang sering terjadi. Karena memulainya tiba-tiba di dalam literature review ditulis tiba-tiba Alice 2013 bilang bahwa itu kan kita tidak punya tesis ya. Ya, kita buat yang ada tesisnya dulu agar organisasinya tidak poor. Kemudian fail to connect the take home message. Nah, ini berkaitan sekali ke lima-limanya, 1, 2, 3, ke 7-7-nya ini, itu saling berkaitan. Kalau kita sudah tidak ada opening yang bagus, tesisnya tidak kuat, gap-nya tidak muncul, maka message-nya tidak ada. Apa yang dimaksud dengan take home message? Misal tadi dari contoh saya, tentang implementasi SMS base yang ada vocabulary menggunakan mobile technology atau WA atau SMS. Dari sekian yang sudah ada mulai tahun 2010 hingga 2020, pesan apa yang belum tersampaikan? Ada kelemahan apa yang kita ingin perbaiki? Itu yang disebut dengan take away message atau take home message. Kemudian irrelevant konteks lah. Ini yang saya sering mengalami kalau pas jenuh mencari referensi, karena saran dari awal tadi, literature review itu harus spesifik. Kalau misalkan mau melihat vocabulary sama SMS, ya vocabulary sama SMS saja atau WhatsApp terdekat. Nah, itu yang kadang kita sering capek, akhirnya kita cari vocabulary dengan teknologi terlalu luas, atau vocabulary dengan cara tradisional. Itu namanya irrelevant content. Kontennya sesuai tapi isinya tidak sesuai, detailnya tidak sesuai. Yaitu yang tidak dikehendaki oleh literature review. Jadi harus sangat spesifik. Kemudian all studies. Kadang-kadang referen yang dipakai tidak 3 tahun terakhir ya. Kalau IJ itu sudah menghendaki 3 tahun terakhir. Kemudian kelemahan yang lainnya tidak ada gap. Kita hanya mendeskripsikan.
Penelitian ini tahun ini membahas ini, penelitian ini tahun berikutnya, kita membuat monoton begitu. Padahal di dalam literature review kita bisa mengintegrasikan temuan peneliti pertama, peneliti kedua, itu berkaitan apa enggak, kontra apa enggak, kita buat sebuah paragraf yang enak begitu. Ini sekilas tentang saya bahasakan highlight tentang isi daripada literature review, kemudian organisasinya seperti apa. Sekarang kita masuk ke bagaimana jurnal-jurnal bagus mengadres topik-topik yang kita bahas di PPT ini. Ini referensinya, kita izin ganti slide ya, saya pindah ke slide berikutnya. Nah, ini saya ambil dari jurnal yang sederhana dulu, yaitu jurnal miliknya siapa ini? Orang Vietnam kalau nggak salah, miliknya Nus ya, Q2, tapi ini berkelas jurnalnya, karena tidak mudah untuk tembus ke sini ya. Kita lihat yang disebut dengan tadi sebentar, saya pakai anu aja ya, biar tidak nutup-nutup. Sharingnya pakai screen, biar saya bisa kembali ke slide. Mohon diingat yang awal ini ada yang dinamakan summary, ini yang saya highlight, saya blok ini, sama critical evaluation. Di mana letaknya dari scholarly articles? Critical evaluation, ini kalau di dalam intro kan kita sebut dengan gap ya. Kita sebut dengan gap, di literature review juga kita sebut dengan gap atau critical perspektif kita. Sekarang kita lihat di artikel ini tadi. Dia namanya Effect of Scaffolded Peer Review Training on the Quality of Text Produced by Student of French as a Foreign Language. Ditulis oleh T. Bitz-Tweedo, tahun berapa ini lupa saya cek itu, 2020. Ini saya pelajari nggak lama, ini mudah ini ya. Jadi kelihatan, sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah terbiasa membaca, dari judul saja pasti kelihatan gap-nya. Ini gap-nya mudah ditebak. Effect of Scaffolded Peer Review. Ini kalau saya prediksi ya, kalau Bapak Ibu mungkin memprediksi, gap-nya pasti ada sekitaran ini. Dulunya tidak peer review itu, atau peer feedback itu, tidak di scaffolding. Sehingga siswa dalam beri feedback itu terlalu bias, luas, tidak terkontrol, tidak ada panduan. Makanya diberikan scaffolding. Itu prediksi pertama. Prediksi yang kedua, mungkin subjeknya ini kebanyakan L1 sehingga dia perlu French. French itu kan masih L2 ya, IFL ya. Kalau nggak salah French itu IFL, nanti mungkin ini prediksinya. Sekarang kita lihat gap-nya di dalam introduction ini. Tadi ingat summary, critical review. Kita lihat intronya pendek ini. Inilah yang disebut dengan summary. Jadi, as pedagogical intervention, peer assistance has been used in all phases of writing, proses before writing, sampai dengan pre, while, sampai post, itu ada sekian banyaknya ini. Ini yang disebut dengan summary, tadi di summary ya. Kemudian kritiknya kelihatan, ini kritiknya. Furthermore, some peer review studies showing positive effects on peer review training on text quality. Jadi ternyata betul, some peer review studies, kalau namanya some, berarti beberapa, yang disampaikan beberapa, banyak ya, ya beberapa lah, katakanlah 6, 7, 8 itu ya. Kemudian peer review studies, jadi bahasnya sama, peer review, entah itu yang scaffolding, entah itu yang tidak scaffolded. Showing positive effects on peer review training on text quality did not include control group. Kritiknya metodological kita. Jarang yang melibatkan control group untuk dilihat proses peer review-nya. Kemudian majority of peer review studies have used quantitative tools, whereas the combination of qualitative and quantitative method is scarce. Jadi ternyata kritiknya salah saya. Ini kritik dia. Kritik dia itu yang kedua adalah kebanyakan kuantitatif saja, tidak pakai kualitatif, maka dia datang dengan
mixed method, menggabungkan kuantitatif dan kualitatif. Saya yakin nanti di bab 2 pasti ada begini. Menggabungkan kuantitatif sama kualitatif akan memberikan hasil penelitian atau finding yang lebih convincing. Pasti ada begitu. Itu di dalam literature review. Kemudian ini gap-nya lagi kebanyakan di peer training developed from social. Sebentar, tadi ada yang di EFL ya, tidak banyak di ISL, tidak banyak di EFL. Kita cek dulu. Nah, ini kebanyakan di L1, LL2 writing, but most studies have been conducted in English speaking classes. Oh, ternyata peer review-nya itu kebanyakan di English class. Jadi tadi di French class gitu ya maksudnya ya. Jadi bukan di English class. Very little work has been done in French speaking countries except for Canada. Jadi dari ini kelihatan kalau dia mensummary, oh sekian banyak tadi itu kebanyakan L1, L2 writing, tapi di English speaking class, tapi jarang yang di French, jarang yang di French class ya, di luar English speaking class, kecuali ini, kecuali yang Kanada hanya 2 ini ya. Siapa ini? Cheng, kemudian dan lain-lainnya ini. Very little has been done in French speaking, kecuali 2 ini. Siapa? Chad Trend sama dari sini kelihatan penulis sudah mensummary. Kemudian memberikan sekilas flow-nya terhadap metodologi, subjeknya, sama model scaffolding-nya tadi. The present study attempt to fill this research gap. Peer review training reported experimental French language University. Dia ngambil dari teorinya scaffolding Anderson yang diambil sebagai peer review. Mungkin berbeda dengan teori-teorinya yang diterapkan oleh peneliti sebelumnya. Sekarang kita lihat literature review-nya. Kita hanya melihat gap di intronya sekilas, bahwa ada gap tentang konteks tadi, ada gap tentang kebanyakan dia kuantitatif, dia ingin datang dengan mix, begitu, ada 2 yang dia sampaikan. Nah, jadi di literature review, kalimat awalnya dia sudah membuat tesis yang bagus. Jadi kalau kritiknya adalah metodologi tadi kan, kebanyakan kuantitatif, dia ingin datang dengan mix, maka dia bilang, in literature review of published work, berarti banyak ini published work yang dia sudah summary, itu examining the connection between peer review instruction and text quality has revealed four main aspect. Jadi artikel yang dikelompokkan tadi ada dikelompokkan partisipannya mana saja, yang dikelompokkan praktisnya seperti apa saja, praktisnya peer review seperti apa saja, kemudian data collection-nya seperti apa saja, finding-nya seperti apa saja. Ini yang akan dibahas oleh penulis sesuai dengan gap yang ada di bab 1. Sehingga isi daripada literature review untuk penulis ini sangat well organized karena dia addressing the research gap yang ada di introduction section. Yang pertama, dia ngomong apa tadi? Partisipannya kebanyakan di English speaking class. Nah, ini L1 learners sudah dia sebut ya. Ini sudah dia bahas pertama kali. Participant in peer review research may be L1 learners. Yang L1 learners siapa saja dikelompokkan dia ketemu ini. Kemudian L2 siapa saja ketemu ini. Nah, jadi sampai seperti itu. Jadi isinya tesis itu mengarah kepada gap-nya yang ada di bab 1. Kemudian bab 1 tadi diingat-ingat apa yang dia bahas. Kalau yang dibahas pertama partisipan, uraikan partisipan seperti apa dari hasil summary dan sintesis kita. Summary-nya ada, sintesisnya ada. Ini, but the majority of peer review studies in L2 have been conducted with university students, many of whom were English language learners. Nah, ini perlunya di French as foreign language is modest. Jadi dia mencari kelas-kelas yang French itu sebagai bahasa asing, sebagai bahasa asingnya, sebagai foreign language. Nah, jadi berbeda. Ini hanya beda tempat. Kemudian yang kedua, practices. Peer review practices. Karena dia tadi mau menerapkan punyanya siapa tadi? Punyanya ini, Anderson. Maka dia pasti akan
mengajukan proses scaffolding yang berbeda dengan dari sekian yang ada. Dia kenapa memilih punyanya Anderson? Kita lihat alasannya. Jadi peer review practices vary in previous studies. Ada durasinya, kemudian lain-lainnya. Slide kita lihat. Nah, ini dia mungkin ini yang dikritisi ya. Kemudian, however, teachers assistant should be gradually reduced to help student internalize and master their writing strategies. Nah, mungkin karena sarannya ini dia ngikuti punyanya siapa tadi? Anderson tadi ya. Nah, ini ada apa? Ada semacam kritik dianya yang didukung oleh apa previous study yang menunjang kritiknya dia. Modeling implies that teachers verbalize and demonstrate the desirable behavior when revising a text in front of the class. Jadi dia mengkritik modeling yang sudah ada. Modeling itu seperti ini. For many researchers, training or scaffolding is crucial for effectiveness for peer instruction. Tapi catatannya harus di-reduce. Sehingga nanti dia di dalam implementasi apa namanya scaffolding peer review, harapannya modeling ada, tapi tidak terlalu dominan. Mungkin dia mengkritik begitu. Jangan dominan, kalau dominan itu tidak akan mampu internalize student-nya, tidak akan mampu master writing-nya dengan bagus. Nah, itu sarannya daripada apa critical perspektif dari penulis. Nah, lainnya bisa dilihat Bapak. Ini contoh pertama. Dari sini tadi kelihatan ada summary, poin-poin penting yang ditulis gap di introduction, kemudian critical evaluation dia terhadap summary untuk diletakkan di dalam literature review. Kita berikan contoh satu lagi. Ini punyanya Pak Awang, Pak Dayat, dan Bu Ruruh ya, tentang apa namanya basic psychological need terbit di Interactive Learning Environment SSCI. Jadi basic psychological needs itu awalnya adalah STD teori, jadi self determination theory, teori motivasi yang isinya ada 3, otonomi, relatedness, sama competence. Awalnya dipakai oleh Desirian untuk melihat semangat kerjanya orang-orang di tempat kerja, di workplace situation. Lama-lama banyak diterapkan untuk melihat motivasi guru, siswa di dalam pemenuhan ketiga kategori tadi, otonomi, relatedness, sama competence. Kita cek, kita lihat. Kritiknya di dalam intro, dia adalah bahwa BPN itu awalnya kebanyakan dilakukan di tempat kerja, kemudian di education. Kemudian di education itu, di IFL masih sangat jarang, yang ada untuk vocab dan lain-lain. Namun Wong yang sudah mengembangkan ini, itu hanya untuk learners, cuman dia tidak betul-betul blended instrumennya. Sehingga saya menyarankan bahwa seharusnya basic psychological needs itu bisa melihat situasi online dan situasi offline ketika kita ingin melihat teachers professional development. Jadi kalau ini melihat kepada siswa dan guru, saya melihat guru yang sedang PPG. Jadi ini ada konteks yang berbeda, kemudian saya juga datang dengan BPN yang berbeda. Karena yang di sini adalah learning, sedangkan saya teaching, itu kan berbeda. Jadi ada modifikasi di sini. Dalam hal, ada kritik banyak kritiknya relatedness dalam Wong ini tidak optimal dan lain-lain. Maka di dalam menulis literature review, itu yang bagian ini, awalnya saya berikan definisi. Ini model history yang ini. Jadi from previous studies allow us to make observation about basic psychological needs and also identify areas for further research. Awalnya BPN itu dipakai di various field, termasuk education. Ini model-model history ya, historinya BPN, sampai datang kepada DL2. Kemudian satu tema yang muncul di sana, sehingga kita ngambil, ini namanya critical perspective. Dari sejarah tadi, sejarah ini, model historical, dan gabungannya, maka kita sebut integratif ya. One of the themes we can draw from previous studies is that basic psychological needs for learners and teachers are considered crucial. Jadi dari sini kita yakinkan dulu
bahwa ternyata basic psychological need itu di samping tempat kerja, di education, di EFL maupun IFL itu sangat penting. Itu perlu ditegaskan. Siapa yang bilang, kita tunjukkan di sini. Apa pentingnya kita sampaikan. Kemudian positioning kita by synthesizing. Nah, ini baru muncul. Learners and teachers need blended info complex. Otonomi, competence, sama relatedness. Kemudian kita kritik di sini. Kita berikan bahwa ini definisi ya, definisi harus jelas dulu. Definisi daripada BPN otonomi itu apa? Itu wajib ada di dalam apa namanya kita. Kayak tadi punyanya siapa? Yang scaffolded peer review tadi. Apa yang dimaksud dengan scaffolded menurut dia dengan mengambil punyanya Anderson? Kemudian kritiknya saya taruh di sini, give more comprehensive understanding of psychological need mixed perspective. Jadi ini saya ingin menggabungkan antara tidak hanya guru tapi dengan siswa juga melalui guru-guru yang PPG. Seperti apa sih efeknya ketika mereka mengikuti PPG? Jadi ada dua kritik, ada dua kritik utama, yaitu melihat siswa dan guru sama melihat melalui mixed method. Jadi kalau kemarin single method, saya pakai mixed method. Jadi ada kuesioner, survei, ada interview begitu untuk menggambarkan bagaimana sih orang-orang yang sedang professional development. Karena tadi sebelumnya tidak melihat orang-orang yang professional development, tapi melihat guru atau calon guru, tapi ini berbeda konteks. Sehingga need-nya akan berbeda. Jadi nanti di dalam discussion muncul, kalau need-nya di EFL bagi guru seperti ini, ketika dia dengan single method, dengan instrumen yang dipakai oleh Wong. Kalau saya instrumennya tak modifikasi, kemudian saya terapkan ke guru yang sedang PPG atau in-service teachers, itu bagaimana temuannya. Jadi kalau disandingkan begitu, akan ada temuan yang mengisi yang sebelumnya belum ada. Itulah yang disebut dengan novelty di dalam literature review. Nah, ini contoh daripada dua, ini yang SSCI, yang tadi Q2 ya, yang ini Q1 SSCI. Kemudian terakhir saya tunjukkan bagaimana komen-komen reviewers kalau kita sudah begini. Komen-komen reviewers kalau kita sudah nulisnya seperti itu. Saya tunjukkan punya saya yang di SSCI yang terakhir harus submit, ini punya saya ya, di Innovation, Language Learning and Teaching, itu major revision. Kita tidak akan oh ini yang nggak ada anunya ya, ini nggak ada literature review, diminta untuk menulis literature review. Tapi tidak ada komen mendasar tentang apa namanya, tentang anatomi atau apa namanya itu, atau anatominya literature review mulai dari awal tengah itu dia ada komen. Yang ada adalah begini. Yang saya kutip itu sesuai enggak? Nah, itu jelinya kalau jurnal-jurnal SSCI di sini. Ini banyak saya yang tidak, karena memang saya pas capek ya. Kalau sudah begitu, yang masuk itu hanya alamer. Itu dia ngagumi kalau alamer itu sesuai. Tapi yang seperti ini enggak sesuai. Itu disuruh ganti. Replace this with research L2 domain. Jadi yang saya katakan tadi bahwa harus spesifik itu seperti ini. Kalau tidak, untuk jurnal-jurnalnya yang kelas tinggi, ini SSCI tinggi 3, sekian SR-nya, 2, sekian, atau 1,8 itu ya. Ini replace this with recent L2 domain. Nah, dia itu nyarankan begitu. Jadi sampai diuji bahwa yang saya summary, yang saya sintesis itu di bidang yang sama atau enggak. Itu begitu, karena ini memang nyari itu seninya sendiri ya, mencari referensi yang sesuai, yang topiknya itu membahas khusus itu sangat-sangat sulit. Tapi bagusnya dia menyarankan nanti. Sarankan pakai ini. Ada dia sarannya ini pakai Aramer, pakai ini, bagusnya dia. Dia mulai melihat kualitas kutipan kita. Ini yang tidak ada literature review-nya. Yang ada seperti ini. Saya tunjukkan lagi, ini dari Language Learning Journal. Juga insya Allah ya bisa accepted ini. Tidak ada yang di-reject. Jadi tidak ada komen negatif terhadap kualitas literature review kita. Yang ada hanya ini slide gitu ya. Yang ada ini kurang dikaitkan begitu ya. What do you mean with engagement process? Ini definisinya belum saya buat bagus. Nah, ini nanti kita ubah begitu. Nah, terus kemudian satu lagi yang ini yang revisi lagi ini banyak revisi yang belum saya lakukan. Ini
Em, ini yang sudah selesai, ini juga bagus ya, bukan ini. Saya tunjukkan apa hasil reviewnya yang Asia TOEFL min artikel ya. Ini min artikel, belum saya revisi juga. Itu tidak ada komentar tentang, sebentar saya besarkan, literature review. Tapi dia nambahi. Ini yang main artikel, bukan yang brief report ya. Nah ini, there is no literature review on share reading, suruh nambah ini aja. Tapi yang lainnya tidak relevant research question, nah ini hanya nambah begitu. Kalau sudah begitu, insya Allah tidak banyak revisi di dalam literature review kita. Mungkin itu sekilas pada ya, sudah hampir 40 menit ya. Monggo kalau Bapak Ibu ada yang ditanyakan, kita diskusi di sisa waktu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Monggo teman-teman, mungkin yang ditanyakan, karena literatur review ini adalah salah satu bagian paling berat, paling sulit dalam penulisan artikel untuk dikirimkan di Scopus ataupun WOS. Monggo silakan teman-teman. Kayaknya sudah paham semua ini. Yang sulit adalah detailnya, Pak Dayat. Nyarinya Oh, iya. itu sudah butuh hari-hari ya, nyari yang khusus membahas BPN di L2. Wah, itu sudah butuh 1-2 hari. Betul. Kemudian apa namanya? Men-summary sudah butuh 1 minggu. Setelah men-summary dikelompokkan, ini subjeknya berapa? Yang subjeknya di bawah 100 ini, yang subjeknya di atas 100 ini, yang metodologinya eksperimen ini, yang survei ini. Dari situ belum selesai, kita harus sintesis, membuat critical perspektif kita. Seperti apa nantinya itu yang dikritik ya, itu yang paling lama Bapak Ibu, itu butuh latihan. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi memang berat sekali, saya pun sampai sekarang masih belajar ini. Sudah berapa tahun tapi masih terasa berat untuk menulis literatur review yang bagus. Dan ini masih model pertama Bapak Ibu ya. Masih model 1 ini. Literatur review masih banyak model. Cuma intinya adalah yang paling penting ya harus latihan terus. Nah kalau nggak nulis ya nggak akan jadi, intinya gitu. Monggo mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Pak Dodi mungkin? Atau Pak Basori? Sebenarnya sambil literature review itu sebenarnya bisa dilakukan di awal ya. Kalau dilakukan di awal, maka sebenarnya penelitian kita itu 50% proposal selesai karena kita sudah mengelompokkan semua studi di bidang topik tertentu yang kita bahas, kita kelompokkan detail-detail berdasarkan metode kemudian instrumen yang dipakai, jumlah sampelnya, dan lain-lain, teori yang dipakai, itu sebenarnya kita sudah selesai. Intronya bahasa saya sudah mudah menulisnya, karena sudah dilakukan di awal. Tapi kalau di akhir, nanti akan merombak. Kritik di intro itu diuji di literature review. Kalau tidak terbukti, ganti kritiknya. Jadi itu yang harus diantisipasi oleh penulis. Nah itu. Saya seringnya bongkar ya Pak ya. Dan iya, banyak ini pengalaman pada banyak teman-teman itu yang konsultasi paper itu tidak melakukan review di awal. Otomatis jawaban saya sederhana komentarnya. Ini tidak ada novelty antara literature review dan gap di intro, tidak ada gapnya di intro, maka literature review-nya tidak mungkin sesuai. Nah, kalau sudah begitu, 80% itu sudah ganti, Bapak Ibu, termasuk finding nanti. Nah, itu yang membuat teman-teman stres. Waduh Pak, kalau gitu tolong diganti. Yang mengganti itu harus mengalami nyari sekian banyak artikel tadi, ngelompokkan lagi, bayangkan Bapak Ibu. Jadi jangan percaya kalau membuatkan artikel itu gampang selesai, itu tidak mudah itu. Jangan percaya dengan ada iklan-iklan begitu, karena prosesnya seperti itu. Nah itu. Ini ada pertanyaan Bapak dari Bu Ati. Jadi lebih baik nulis literatur review dulu baru introduction ya Pak? Iya, kalau itu sudah ada, berikan ke saya, nggak apa-apa. Terima kasih sudah bantu summary, saya tahu mencari kritiknya, begitu senang saya. Cepat nulisnya kalau begitu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi memang kalau di buku-buku kebanyakan rata-rata memang yang bagus itu nulisnya dari literatur review dulu, di summary, kemudian baru kita ke intro gitu ya Bapak. Iya, betul, betul, betul.
kecuali kita sudah membaca systematic review, saran penelitian sebelumnya, itu bisa dimulai dari intro dulu, tapi kembali lagi literature review-nya kita harus melompokkan lagi. Begitu. Nah, itu. Yang Monggo, paling mudah yang ikuti systematic review atau bibliographic review atau metasintesis itu diikuti, bagus itu. Tinggal tidak berat-berat. Nah, kemarin saya share di grup yang terbaru miliknya SSLT, itu kalau Bapak Ibu suka dengan apa kemarin? Project base ya atau apa task base ya, itu bisa diikuti, sudah beres kalau punya subjek yang berkaitan dengan task base dan ada data, sudah pasti jadi itu nanti, pasti bagus. Karena terbaru dia 2022 baru direview. Biasanya orang dulu-duluan Bapak Ibu, dulu-duluan untuk menemukan systematic review untuk untuk menemukan kritik dan dia tulis. Jadi jangan lama-lama, kalau sudah ketemu begitu, lakukan sebuah penulisan intro dan gap-nya, kemudian literature review-nya segera jadi, segera ngambil data agar tidak didului oleh orang lain. nah itu. Mungkin pertanyaan terakhir, silakan kalau masih ada. Izin bertanya, Pak Silakan, Dayat. Bu Endang. Silakan Bu Endang. Iya. Ini Pak Yudi, bagaimana kalau ya seandainya sistem penulisannya itu imrat, jadi tidak ada tidak ada literatur review. Ya, ada jurnal tertentu yang Seperti ini menghendaki. bagaimana? Terima kasih. Ada jurnal tertentu yang menghendaki adanya literature review, ada yang tidak. Kalau tidak, Ibu, jadi tadi kan langsung ya, kritik kita di gap di intro, itu langsung diuraikan di dalam literature review beserta hasil summary dan critical perspektif. Walaupun konteksnya imprat, sehingga tetap nyambung. Literature review-nya bukan tidak ada, tapi terintegrasi di dalam introduction, bukan tidak ada. Yang saya sering temui ketika imprat di tulisan-tulisan yang tidak bagus, itu jurnal-jurnal yang bukan Scopus tinggi, itu biasanya setelah introduction langsung temuan apa sih A tahun sekian membahas, nggak ada kritiknya, nggak ada evaluasinya, itu yang tidak bakal diterima. Jadi setelah menulis intro itu, kalau mau tidak ada literature review-nya, sambungkan kepada kritik di introduction, uraikan di situ buktinya yang sudah disampaikan tadi, tunjukkan. Misalkan 5 studi tentang BPN itu kebanyakan membahas siswa, membahas guru, tapi mereka melupakan guru yang sedang PPG. Sejauh mana professional development itu memenuhi unsur 3 BPN tadi lah. Kalau ada begitunya bagus diuraikan. Kalau enggak ada itunya yang tidak bagus, tidak ada kritiknya. Oh, iya, ya Pak. Bagaimana Intinya mencari referensi ya? Itu saya telaten Bapak Ibu, cari di Google Scholar. Iya, cari Google Scholar, dicek kalau bukan SSCI enggak saya baca. Jadi kayak apa? Scopus Q1 itu kalau saya sekarang menjadi supporting Bapak Ibu, supporting reference. Jadi yang saya baca kalau tidak SSCI tidak saya pakai untuk menemukan kritik. Kalau dulu mungkin saya nemukan di Scopus, tapi banyak di reject karena sudah banyak dibahas di jurnal-jurnal tinggi. Biasanya SSCI itu kalau dia di reject itu masuk ke Scopusnya masih keterima ya. Sejauh mana kita boleh mengkritik. Jadi kritik itu harus disesuaikan dengan data Bapak Ibu ya. Data misalkan tadi kan jelas ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan personal emotion kita ya. Jadi kita harus memakai data. Kayak tadi ya, 5 artikel itu menggunakan kuantitatif dan subjeknya kecil, maka itu potensi bias. Karena subjek kecil itu kalau dianalisa dengan statistik, hasilnya bisa bias. Siapa yang bilang seperti itu? Carilah backing-nya atau referensinya. Jadi sejauh mana kita boleh mengkritik, sejauh data berbicara. Nah, kadang-kadang data itu bisa eksplisit, bisa implisit. Kita bisa mengambil yang dua-duanya, eksplisit ataupun yang implisit. Apakah nulis literature review dimulai dengan tahun yang terlama ke yang terbaru? Nah, itu kalau mau komprehensif boleh ya, tapi kalau saya 10 tahun terakhir sudah cukup. 2012 sampai dengan 2021 itu sudah bagus ya. Kenapa begitu? Karena yang lama biasanya sudah terulang di yang baru ya, sudah terwakili di yang baru, sudah terupdate di yang baru biasanya. Kenapa kita memilih 5 tahun terakhir, 7 tahun
terakhir, karena yang tahun sebelum 2010, 2005, 4, 2, itu biasanya sudah termodifikasi. Misalkan BPN, BPN di vocab. Kalau di 2020, 2025 BPN tentang workplace situation, maka di 2020 pasti sudah di education. Nah, yang workplace pasti sudah tertinggalkan. Itu kita memilih referensi yang terbaru itu manfaatnya begitu. Sudah terwakili topik-topik itu. Kan tidak mungkin orang nulis itu berbeda sama sekali ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti PPT-nya kalau mau diambil silahkan. Sama contoh-contoh artikel dari jurnal NUS yang Scopus Q2, sama punya saya tadi bisa di-download ya di ILE Journals. Nah, ini saya sedang ada 5 revisi Bapak Ibu yang harus saya lakukan sampai dengan bulan Oktober, November ini. Yang tadi itu masih 3 yang saya tunjukkan ya. Ada 2 lagi, yang satu reject. Reject karena ceroboh di dalam memberikan treatment, bukan kualitas intronya, bukan kualitas metode literature review-nya sama yang tetapi treatment-nya terlalu saya ceroboh ya, satunya pakai bahasa Inggris, satunya enggak. Lah itu kan jelas yang pakai bahasa Inggris nilainya lebih bagus. Nah, itu yang saya kurang perhatian kemarin. Itu di call IJ ya. Izin adakah saran referensi lebih baik yang SSCI aja yang disitasi Bapak Ibu? Kebanyakan SSCI sama Scopus Q1 itu ya. Yang disitasi yang harus yang relevan. Bahkan kalau kita nulis itu punya kita buat autor 1 itu. Referensinya juga autor 1 biar tidak ada konflik of interest. Kadang-kadang banyak Bapak Ibu yang ingin citasinya banyak dimasukkan semua. Kalau jurnal top pasti di-reject. Bahkan jurnal top itu maksimal 2 ya. 2, kecuali seperti Jeremy Harmer gitu, mungkin dia nggak apa-apa, karena roadmap-nya memang itu, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Bapak Ibu. Apakah Terima kasih Pak Dayat. Apakah masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ini saya close dulu, saya stop dulu ya untuk recordingnya karena